Duwe pacar wong Korea arepe rabi. Ya, Siap. orang Korea. Terus Ya, piye? calon suami kan orang Korea. Hmm. Terus dia kan dapat visa independen yang di Korea di Hong Kong itu loh, Mas Andro. Apa? Dapat Dia dependen. dapat visa independen itu loh, independen visa itu loh. Oh, kerja dia di Hong Kong. Ya, kerja di Hong Kong. Nah, terus Tapi belum kerja. Dia masih di Korea, tapi dia sudah dapat visa gitu loh. Aduh lah kok ono gangguan ya Allah. Kok Mas Andro aku ono tamu dulu Mas Andro. Dulu mari ini tak telepon nih ya. Dulu. Melek weh, Mbak. Jadi, ya begitulah teman-teman. Namanya juga Bill Gates entut goreng. Mau ngobrol, mau nanya-nanya tentang nggak tahu rabi dan ABCD. Ya kita dengerin aja seperti apa teman-teman nanti hasilnya. Ya wis, iya meneh iki kudu dipateni lah. Jadi sambil kita ngobrol, sambil kita nunggu Mbak nggak tahu teleponnya sekarang apa besok lagi. Nah nanti kita ngomong ya urusan pernikahan dengan orang dependen ya teman-teman. Jadi ketika dia sudah pegang dependen terus kita menikah, terus apakah kita juga ikut dependen, nanti persoalannya pasti akan kayak gitu. Kalau jawaban saya, ya sekali lagi jawaban saya, selama belum jadi permanen maka ya akan berat dependennya dia. Tapi kita lihat nanti mbaknya, pastinya akan ketika dinikahi terus diajukan mengikuti suami ya boleh. Kalau menurutku ya gak apa-apa nikah di Hong Kong terus tambah satu lagi nikah di Korea biar enak, jadi biar dapat dua. Nah ini kita dengerin lagi. Halo, terus gimana? Ya, terus habis itu kan seumpama ya kalau saya kan kalau saya kan di Hong Kong. Terus saya mau menikah, rencana kan mau menikah sama dia di bulan September ini kan. Bulan depan September mau menikah. Terus kalau sudah dia kan udah punya independent visa. Terus kan saya visanya visa pembantu ya, helper, domestic helper. Terus kalau seumpama saya dipindah ke independent visa apa boleh Mas Hendro kayak gitu? Wes itu saja. Iya, terus aku tak menang. Bukan menang. Nanti kalau aku nanya ya sampean jawab, jangan menang tapi memperhatikan. Jadi Oke, tak perhatikan. kalau posisi dia warga negara Korea, kemudian di Hong Kong dapat dependen, terus menikah sama sampean, ya terus nanti kan kepingin tinggalnya di Hong Kong, harusnya ya menurut saya normalnya itu bisa, tapi kan ngelihat gajinya, verifikasi dari imigrasi nanti, gajinya dia, tempatnya tinggal dia berapa, tempat tinggalnya dia, terus artinya verifikasi bahwa kehidupan untuk menghidupi dua manusia dengan sampean itu pendapatannya dia cukup apa enggak. Kalau ternyata itu dianggap sama imigrasi bisa, ya sudah, dipasang ini anak norono bian, jangan ke saya, aku dipasang ini jangan ke saya. Jadi kayak gitu, apa namanya, dan aku nggak bisa menjawab sampean bisa atau tidaknya karena semuanya depend on imigrasi. Pokoknya kalau pertanyaan tentang visa, saya tidak bisa menjawab bisa atau tidak, tapi ketika apply dan mengajukan boleh, karena nanti pasti akan ada verifikasi kan. Orang keluar dependent visanya sampean ikut dengan suami itu lantaran apa ya kan, ya lantaran suami bisa menggaransi gajinya cukup, tempat tinggalnya layak, maka dia bisa, imigrasi Hong Kong akan menilainya bisa. Jadi menikah di Hong Kong. Nah, kalau sampean mau menikah di Hong Kong, saranku, sakjane belum saran sih. Nanti habis ini sampean ngomong. Kalau bisa nikah di Korea sekalian. Kalau bisa, ya alasannya bagaimana? Saya akan jelaskan, habis itu ganti sampean ngomong. Ya aku kasih masukan. Kalau sampean menikah di Korea, suatu saat sampean masuk Korea itu akan aman.
karena mau nggak mau dia juga ngurus visa sampean di Korea bahwa sampean status bojone. Jadi kalah di Hong Kong sampean nggak dapet dependen, mulya nang Korea sampean dapet, ada hak gitu loh, karena sampean istrinya. Wes penjelasannya nyampe di situ. Tunggu sampean dulu ngomong. Sampean ngomong nih. Yeah. Ini soalnya kan saya pernah ngurus visa ke Korea. Masalahnya kan visa saya kan visa kayak domestic helper, nggak bisa gitu loh mas. Iya. Terus habis itu ya terus? Saya pikir terus itu jalan satu-satunya biar kita bisa cepatnya menikah, ya menikah di Hong Kong aja dulu gitu loh. Terus setelah ada status kan habis menikah di apa namanya di kayak di law farm itu apa law firm itu loh, kayak apa sih tempat menikah di Hong Kong itu loh ya itu. Terus habis itu kan aku kan register di konsulat Indonesia kan, kalau saya udah menikah sama dia kayak di register kayak didaftarkan gitu loh pernikahan konsulat gitu loh mas. Mikir kayak gitu. Terus habis itu baru saya urus visa ke Korea berdua gitu. Ya nggak apa-apa, soalnya kan visa soalnya tak pikir-pikir kalau di Indonesia ya ngurus iku kayak rada ruwet gitu loh. Enggak. Di Indonesia enggak ruwet. Enggak ruwet mas. Enggak, cuman sampean kehilangan uang sampean yang di Hong Kong karena kan sampean waste time, buang waktu. Ya, solusinya bagus kalau menikah di Hong Kong. Menurutku ya, bagus tuh menikah di Hong Kong. Jadi biar nanti urus visa Koreanya dari Indonesia itu biar lebih cepat. Tapi ketika sampean menikah di Hong Kong terus dapat dependen juga di Hong Kong, dapat dependen visa dan status sampean menikah sama orang Koreanya itu ada, ya kan? Merit registernya Hong Kong, sampean tinggal bawa ke konsulat Korea di Admiralty itu, di BNI, tinggal ditunjukin. Artinya kan sampean sudah pertanggungjawaban atas diri sampean itu kan bojo sampean. Visa bisa turun di Hong Kong juga. Maksudnya, cuman nggak bisa full kan. Paling kemungkinan ya bisa visa dapat 2 minggu, tapi kalau suami sampean tegas ya dan dia bisa bahwa ini istriku dan ini mau ada dependen, misalnya dependennya Korea gitu loh, karena dia menjadi istriku gitu loh. Nah, syarat-syaratnya kan tinggal suaminya apa, sampean apa. Ketika syarat-syarat itu dipenuhi, maka sampean ke Koreanya juga sudah bisa keluar masuk, karena status hubungan pernikahan itu otomatis harusnya visa ya otomatis dapat gitu loh. Bisa dipahami nggak maksud saya? Oh iya, paham. Bisa dipahami apa cek bingung? Nek bingung tak baleni. Karena kelihatannya sampean bingung memahaminya. Paham. Ya. Paham, saya paham. Nah, makanya kan yang pertama tak ulangin lagi ya, ketika menikah dan ketika menikah di Hong Kong kemudian dapat dependen. Nah, ketika dapat dependen visa ya, merit registernya sampean yang dari Hong Kong tadi bawa ke konsulat Korea di Hong Kong dan sampean sama bojonya, ya kan, untuk bertanya kepada mereka, iki jadi bojoku, wis gak jadi pembantu, gak jadi kunyan, aku pingin galekno visa bojoku iki. Nah, iku nanti sing verifikasi rada akeh kan pekerjaane bojone sampean, dokumen-dokumen bojone sampean. Nah, kalau ternyata itu bisa dapat visa wis gak pulang Indonesia, sama sekali nggak menyentuh Indonesia itu. Bisa dipahami? Aku yang ngono, aku gak mulai gak pulang Indonesia gitu. Iya, makanya nggak nyentuh sama sekali Indonesia. And the end, sampean menikah lagi di Korea lebih kuat lagi. Jadi 2 kali pernikahan, di Hong Kong sudah menikah, terus dibawa ke Korea, di Korea ngajukan nikah lagi gitu. Itu double 2 surat merit register, oke. Itu wis aman sampean. Sampai kita nanti lihat aturan di Korea, kalau sudah menjadi bojonya orang Korea sampai berapa tahun dapat permanennya Korea. Biar masa depannya bisa terlihat. Gitu. Karena kalau orang Korea itu di Hong Kong dependen kan, itu masih 7 tahun baru dapat permanen. Tapi kalau sampean dapat dependennya Korea, ya otomatis selama 7 tahun sampean gurung bercerai yo. Ukurannya Korea kan nggak ngerti 5 tahun, 4 tahun, 6 tahun iku piro oleh KTP nih ngono lho. Bisa dipahami nggak? Ya. Jadi kayak gitu. Jadi double biar enak. Ya nggak apa-apa, di arrange satu-satu aja. Lu sampean karo wong Korea pacaran terus bosone opo, Mbak? Bosone
bahasa Inggris. Oh ya wis. Keren kan lho bojone Korea, opa-opa Korea. Ya wis lumayan lah, ya wis kan wis suwi kan wis 8 tahun nikah. Apa jenenge pacarane kudu nikah. Pacarane wis 8 tahun. Tuwek apa nom? Tuwek ketoke. Nom. Oh ya Telu wis. piro kelaran tahun 87 kok malah noman kono timbang aku. Oh ya wis, gak apa-apa. Bagus oleh brondong. Yes. Oke. Ya kayak gitu. Berarti wis paham ya. Duduk persoalan ini udah paham. Oh, paham maksudnya. Seumpama gini Mas Andre, seumpama dia dapat pekerjaan di Hong Kong ya. Terus status saya mau dijadikan independent visa. Terus status saya sama majikan nge-break menurut. Iya, nah ya breaknya nunggu. Breaknya nunggu setelah apply-nya diterima. Oh. Jangan break dulu. Setelah apply-nya diterima baru break. Tapi kalau nggak bisa, ya kan. Kalau ternyata apply-nya diterima ya syukur, sampean jadi dependent. Tapi dependennya bukan dependent Hong Kong ya, dependent ikut suami Korea berarti. Iya. Jadi kalau bisa jadi begitu, bisa jadi mereka juga nggak kasih karena suami sampean masih dependent Korea. Makanya itu yang aku bicara bahwa depend on masih tergantung bayarane bojone sampean piro, manggone omah piye, iku verifikasi. Karena kalau itu verifikasi Hong Kong imigrasi. Tapi kalau sampean sudah bisa menikah di Hong Kong sama dia, terus sampean bawa ke Korea, kemudian menikah lagi di Korea, fix sampean bisa dependentnya Korea. Karena sampean menikah sama orang Korea. Ya masalahnya kan suaminya kerja di sini, orang Koreanya kerja di sini, otomatis ya ngikuti hukumnya Hong Kong. Oh iya mantap. Begitu. Terus kalau seumpama kalau diterima, taruh sama imigrasi terima independen, apakah saya boleh bekerja atau nggak boleh bekerja? Boleh, pasti boleh. Kalau sampean dependennya di apply, di approve ya boleh kerja. Ya wes, podo koyok wong Hong Kong KTP dependen soalnya. Terus bayaran 18.000. Dependent visa tuh tadi kalau setahu saya dependent visa itu kan 2 tahun sekali ya. Nah, terus itu visanya tuh kalau sudah 2 tahun habis dia kayak di renew kayak gitu, kayak TKW gitu kan. Enggak 2 tahun sekali. Dependent visa itu 1 tahun. Habis 1 tahun terus tahun ketiga. Terus habis itu tahun ketiga lagi. Jadi 1 3 3 kan 7. Jadi 1 tahun 3 tahun, terus 3 tahun, terus 3 tahun lagi 1 3 3. Tanda tangannya 3 kali. Pas pertama dapat 1 tahun, terus tanda tangan, terus 3 tahun lagi tanda tangan lagi, terus 3 tahun lagi tanda tangan lagi. Nah nanti dihitung harus 7 tahun. Nek sampean ternyata pulang ke Korea 2 minggu 3 minggu apa 2 bulan sebulan, dependennya sampean mundur. Nggak terhitung 7 ya, ditambahkan jumlah kita keluar. Jadi dia maunya aturan Hong Kong itu fix 7 tahun. Kalau 7 tahun sampai nggak keluar ya 7 tahun bisa keluar visanya permanen. Oh ngerti Mas Chandra ya. Berarti kalau seumpama dia kan sekali masuk Hong Kong ya, itu sudah terhitung ya, berarti sudah terhitung ya visa independennya itu ya. Duh, kan dia udah turun visanya. Kalau visanya dia udah turun ya tunggu tanggal nanti masuknya dia baru dihitung. Kalau sekarang visanya udah turun dia belum di Hong Kong ya nggak masuk hitungan. Oh iya. Ya soalnya kemarin kan dia sudah masuk ke Hong Kong ya 1 kali, soalnya butuh tanda tangan di law free-nya kan. Kemarin dia masuk Hong Kong sekali setelah visa turun ya. Terus kemarin waktu balik ke Korea, dia kan masih kerja di Korea. Terus dia balik ke Korea, di imigrasi ditanyakan KTP. Kamu punya KTP enggak? Kan dia belum tahu. Saya juga enggak ngeh gitu loh. Enggak ngeh. Apa itu harus bikin KTP? Ya. Iya, kalau dia udah dapat dependent visanya turun harus bikin KTP. Booking dulu, nggak bisa walk in kalau KTP, booking. Setelah booking ketemu dapat KTP, otomatis kalau dapat KTP kan
dependen ada, KTP punya, nah dia masuk ke imigrasi itu bisa jalur yang residen pakai KTP-nya dia. Gitu. Nggak semuanya orang tahu urusan kayak gini. Tapi nek aku ya saya perlu tanya sama ya. suhunya. Nenek saya mudah-mudahan ya pengalaman aja sih. Paham. Makasih loh Mas Andro tentang konsultasinya. Sama dikasih tahu, nanti saya bilangin sama calon suami saya, tak bilangin seperti ini keadaannya biar dia lebih ngerti. Soalnya dia tanya saya juga nggak ngerti gitu loh. Jadi saran saya ya, setelah dependen oke diurus selama ada di sini, ngurus dependen. Kalau dia masih riwa-riwi belum kerja, ya usahakan yaitu tadi saya bilang ke konsulatnya Korea sama dia, bawa merit register kalau udah nikah. Jadi nggak usah nunggu misalnya dependen sampai dependen apa tidak. Jadi kekuatan surat menikah itu konsulat Korea approve nggak sampai dependen Koreanya karena sudah menikah sama orang Korea. Kalau dia approve itu aman buat sampean. Maksud nggak? Artinya walaupun di dalam majikan visa sampean di approve sama konsulat Korea. Jadi kapan-kapan ke Korea nggak ada masalah gitu loh. Bisa dipahami nggak? Paham. Jadi mana yang cepet? Jadi tapi kalau dependennya sampean Hongkong sudah diterima, belum tentu juga dependennya Korea juga akan diterima. Tapi setidaknya mana yang duluan boleh. Pokoknya dua harus dapat. Dependennya sampean di Hongkong lantaran sampean menikah sama orang Korea yang jadi dependen, sama dependennya sampean sebagai istrinya orang Korea, dependen Korea. Jadi sampean dua dependen nanti. Harus itu baru sampean akan aman bis. DE macem-macem, DE rewel-rewel, lah dependennya sampean aman. Aku kan nggak kepingin teman-teman itu dibodohi sama laki-laki ya, terlepas loh ya. Aku kan nggak kenal calonnya sampean, aku berpikir yang berbeda gitu kan. Karena namanya teman-teman kan kadang-kadang enek sing kegeeran, enek sing love scam, gak genah-genah, ya itu kan di luar ranah saya. Tapi saya memberikan penjelasan agar supaya bisa membentengi diri. Jadi kayak sampean itu mau melangkah punya gambaran, mau ngapa-ngapain dengan dia, maksudnya dalam artian mau melakukan kebijakan atau mau menentukan masa depan atau tujuan itu kan sampean bisa paham. Yang paling penting kan itu. Oke. Baik, terima kasih Mas Andro ya, terima kasih waktunya sudah meluangkan dan terima kasih informasinya. Siap. Kok Gusti Allah sing balas. Amin. Gak sampean sing bales, sampean ya iso kok bales nukokno wedang kopi. Oke? Oke, nanti kalau aku merit di Hongkong tak undang wis. Oke, siap. Siap. Sehat selalu, Mbak. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nikah lagi, guys. Sama orang Korea. Mantap. Sehat selalu buat kalian. Tetap semangat. Keep stay tune YouTube channel and see you next video. Bye bye.